Rasul bersabda, la yasluhu syai'un fi kalamin nas, enggak boleh sholat pakai bahasa manusia kecuali 3. Tasbih subhanallah, takbir Allahu akbar, qiraatul Quran. Setelah dikumpulkan di Probolinggo, dikumpulkan dengan MUI Probolinggo, dengan Kejaksaan Agung, setelah diberitahu apa jawabannya? Terserah aja kalau nggak diakuin. Ini memang tetap saya kerjakan. Kita jadi manusia itu jangan terlalu wangkeng. Apa itu wangkeng bahasa Arabnya itu, bahasa Indonesia itu? Jangan terlalu keras kepala, ini yang bahaya. Apa alasannya? Alasannya karena sudah turun-temurun. Terserah mau diberitahu baik apa benarnya, ini yang nggak boleh. Kita harus ibadah pakai ilmu dapatnya di majelis taklim. Seperti ini ilmu ini. Nah, di padang mahsyar itu ada 7 golongan yang mendapatkan syafaat. Apa? Pertama, pemimpin yang adil. Yang kedua, 2 orang bersahabat dan berpisah karena Allah. Buniken dengan Budinda, berdua ini berteman, bersahabat karena Allah, berpisah karena Allah, berteman karena Allah. Berapa tuh? 2. Yang pertama pemimpin adil. Yang kedua bersahabat karena, berteman karena habibaka haunan ma. Ini saya dapatin ketika masih santri di Gontor. Habibaka haunan ma asa ayakuna baghidhuka yawman ma. Kalian kalau benci sama teman jangan terlalu benci. Saya ulangin, kalian kalau benci sama teman jangan terlalu. Suatu saat kita butuh dia. Kita kalau benci sama, ya silakan. Ya. Kita kalau benci sama teman jangan terlalu benci. Suatu saat kita butuh dia. Ya. Jadi 2 orang berteman. Saya dengan Pak Doni berteman karena Allah, bersahabat karena Allah. Di padang mahsyar kita berdua dapat apa? Berapa tuh? Pemimpin yang adil. 2 orang. Ketiga, syabun nasya bi'ibadati rabbih. Yang dapat syafaat dari panasnya matahari padang mahsyar siapa? Anak muda, dia masih muda, rajin ibadah. Coba sekarang nih, kita nih saya yakin ini seumuran nih. Umur kita antara 40 39, benar nggak ini? Bawah 29. Tambah 10. 39 kan? Benar apa enggak? 77 kan? 76 77 kan? Nah, jangan bohong sama Ustaz. Bohong sama Ustaz nggak berkah. Ya, nah, kita ini muda apa tua nih? Muda. Kita yang rajin ibadah. Coba, kita ini belum pernah ketemu bulan puasa ya. Nanti kapan-kapan kita itikaf bareng ya. Mau nggak ini? Mau. Itikaf bareng. Oh, selalu bareng itikafnya ya? Itikaf Ramadan. Belum pernah itikaf Pak Bimo? 10 terakhir di bulan. Kita masih muda, rajin ibadah, itu dicintai sama Allah. Dapat apa di sini? Syafaat. Kalimatnya bukan orang tua, karena orang tua kalau rajin ibadah biasa. Ya, tapi anak muda yang rajin ibadah itu luar biasa. Yang keempat, rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid. Laki-laki yang selalu berjamaah sholatnya di masjid. Jadi kalau ditanya siapa yang dapat perlindungan Allah dari panasnya matahari padang mahsyar, dapat syafaat, apa itu? Anak laki yang rajin. Sekarang saya tanya Bapak Ibu semuanya, rajin ke masjid itu bagian dari makruh apa amal ibadah? Ya, sama-sama. Yang dapat syafaat pemimpin yang, tentunya pemimpin yang muslim. Yang kedua, 2 orang bersahabat dan berteman karena. Yang ketiga, anak muda yang rajin. Yang keempat, laki-laki yang selalu berjamaah di. Yang kelima apa? Rojulun tolabatu imro'ata zata jamalin wa nasobin. Laki-laki yang digoda sama wanita cantik dan kaya. Laki-laki nih, dia digoda sama wanita cantik dan kaya. Maksud saya ini pengen diajak apa? Berhubungan. Tapi dia mengatakan ini akhafullah rabbal alamin. Pak Bimo digoda sama perempuan cantik, seksi, kaya lagi. Tapi kata Pak Bimo, maaf saya takut sama Allah. Pak Bimo nggak mau menuruti kemauan wanita cantik. Pak Bimo di padang mahsyar dapat syafaatnya. Kira-kira begitu nggak kita laki-laki ini? Oh enggak sih. Pak Tommy?
Jangan insya Allah. Enggak. Enggak. Termasuk yang belum merit kan begitu. Apa? Termasuk yang belum merit. Iya, benar. Ibu siapa, maaf? Ira. Benar, termasuk yang belum. Cuman kalimatnya di sini apa? Laki-laki yang digoda bukan perempuan. Iya. Meskipun si laki-laki itu belum menikah. Belum merit. Meskipun dia belum merit. Cuman Bu Ira, kalimatnya apa? Kalimatnya laki-laki yang di siapa yang goda? Perempuan. Kalimatnya bukannya perempuan yang digoda. Jadi kalau ditanya semuanya nih, siapa yang dapat perlindungan Allah dari panas matahari padang mahsyar? Laki-laki yang digoda sama perempuan. Jadi siapa yang mau nih? Perempuannya. Laki-lakinya? Oh, subhanallah. Setuju gak nih? Setuju. Setuju Pak Bimo? Setuju tempat istri, Pak. Oh iya. Jadi kalau begitu, kalau umpama laki-laki termasuk yang belum menikah Bu Ira, dia belum menikah, dia masih bujangan. Kenapa sih? Saya belum ceritakan di sini. Bukan LGBT, tapi ini adalah laki-laki yang berzinah sudah menikah. Bagaimana caranya? Di zaman Rasul digali lubang sedalam ini leher, kemudian kepalanya dihantam dengan batu sampai meninggal. Namanya rajam. Sedangkan dia belum menikah dicambuk 80 kali. Kenapa kok lebih ringan belum menikah ketimbang yang sudah? Karena efek negatifnya lebih banyak yang apa? Sudah menikah. Jangan main-mainin ya. Nauzubillah ini. Makanya bagi laki-laki jangan pernah ngebandingin kecantikan cewek lain di luar dengan istrinya. Nggak akan bersyukur. Pak Doni ngelihat cewek di kantornya lebih cantik, lebih seksi, buru-buru. Auzubillah minasyaitonirrajim. Astagfirullahaladzim. Istri saya lebih cantik insya Allah. Kalau begitu nggak akan bersyukur. Weekend semuanya juga, masya Allah, ngeliat cowok ganteng banget, suami saya kok begitu amat, belayar banget, jangan pernah. Nanti apa? Nggak akan apa? Bersyukur. Karena istri dan suami pilihan siapa? Allah. Berapa tuh? 5. Tapi kok saya lupa kalau saya bilang deh. Yang pertama? Pemimpin yang adil, kedua orang bersahabat berusaha sama Allah, anak muda yang rajin ibadah, laki-laki selalu sholat di masjid, laki-laki di Kalau Pak Bima masih terus sholat ya? Insya Allah, Pak. Oh iya, insya Allah terus. Nah, terus yang keenam? Baru 5, Pak. Oh, yang keenam apa? Yang keenam adalah manusia laki-laki yang bersedekah tangan kanannya memberi, tangan kirinya nggak tahu. Artinya sedekah yang ikhlas. Dan yang ketujuh apa? Laki-laki atau wanita yang sholat. Semalam teman-teman tahajud nggak ini? Ya Allah, ya Rahman, Masya Allah. Sedih saya ya. Insya Allah ntar malam. Kalau semalam Alhamdulillah. Di sini ada grupnya, Dinda? Ada grupnya? Coba deh bangunin deh. Bangun atau mungkin kalau teman-teman mau saya bangunkan, nomor handphonenya kirim ke saya. Ya, nanti insya Allah saya usahakan bangunkan. Cuma jangan di silent handphonenya. Jangan di silent handphonenya ya. Laki-laki dan wanita yang rajin ibadah sholat tahajud berlinanglah air. Bahkan kata Rasul apa? Ketika suami membangunkan istrinya sholat malam tidak mau, itu boleh dicipratin air, digayung, diginikan. Diapain ini? Itu boleh. Laki-laki yang dibangunkan istrinya untuk sholat nggak mau, diapain? Apa Pak Bimo? Dipelat jadi tuang, Pak. Iya, memang dicipratin, nggak dituang. Diapain nggak dituang begini, enggak. Dicipratan. Itu hukumnya boleh. Dan rumah tangga ada keberkahan manakala apa? Suaminya berjamaah sholat tahajudnya. Kalau sholat berjamaah harus di masjid. Nah, boleh, tapi jangan dijadikan rutin. Jangan dijadikan apa? Rutin. Sesekali boleh. Jelas ya? Sesekali boleh. Jangan rutin. Nah, jangan rutin. Begitu pula duha. Sesekali boleh. Tapi lebih baik sendirian. Dah, berapa tadi itu? 6. 7, Pak. Pertama, bareng-bareng. Yang adil. Yang kedua, 2 orang yang sahabat dan berusaha sama Allah. Ketiga, anak muda yang rajin ibadah. Keempat, laki-laki yang selalu sholat di masjid. yang kelima, Laki-laki yang digoda wanita cantik dan kaya tapi tidak. apa kalimatnya? Zata jamalin wa mansobin. Wanitanya kaya juga cantik, hebat kalimatnya. Kalau laki-laki digoda wanita jelek, miskin masih bikin nolak biasa.
Kok ketawa senyum-senyum nih? Lah benar apa enggak ini? Tapi apa kalimatnya Rasul? Zata jamal, jamal. Apa jamal? Cantik. Wa mansobin, keturunannya hebat, orang kaya. Di depan kita wanita cantik, kaya lagi. Kita bilang, maaf, saya takut sama Allah. Tuh sama dengerin saya nih. Dengerin saya sama nih. Saya takut sama siapa? Allah. Ini yang luar biasa. Kalau Pak Doni ganteng, Pak Bimo ganteng, Pak Tommy ganteng, digoda sama perempuan jelek, miskin, dia nolak, itu mah biasa. Tidak pernah kejadian juga. Enggak, bener nggak itu? Justru yang apa yang berat itu? Jadi golongan yang keenam itu saya susah juga nih kayaknya. Iya susah juga. Dah ya. Tapi ada lagi. Apa dia? Ini di luar ini. Sahih hadisnya. Man anzara musiran aw wada'a anhu azallahu fi zillihi. Barang siapa yang ngasih kemudahan sama orang yang susah bayar hutang atau melunasi hutangnya orang, di padang mahsyar dapat syafaat. Contoh, Mas Ramad utang sama Bu Ira 1 juta, janjinya 1 Desember. Mas Ramad nggak mampu, Ibu Ira nggak mempersulit, diapain? Kasih kemudahan. Udahlah Mas Ramad, semampu kamu aja. Subhanallah. Contoh ya, datang lagi 1 Januari. Kira-kira bayar nggak Mas Ramad nih? Enggak, dari muka kelihatan. Dia nggak bayar lagi 1 Januari. Tapi Bu Ira nggak mau mempersulit. Apa dia bilang? Udahlah Mas Ramad, kamu yang nemenin Ustadz, saya nggak tega. Masya Allah. Udahlah semampu kamu. Datang lagi 1 Februari. Bayar nggak? Kok tahu sih? Nggak bayar lagi. Kata Bu Ira begini, kemarin di rumah Pak Tommy, Ustadz bicara, Rasulullah bersabda, yang ngasih kemudahan yang susah bayar hutang atau apa? Ngelunasin utang orang di padang mahsyar, aku tidak kepanasan. Wahai Mas Ramad, hutangmu 1 juta rupiah, kata Bu Ira, aku lunasin. Subhanallah. Bu Ira tidak dapat. Makanya kalau nggak punya duit, pinjam sama Enggak, ini Bapak jangan pernah ngeremehin masalah utang. Nih, apa, coba ke saya lihat. Ini roh. Apa ini? Roh. Ini gantungan, menggantung. Nafsul mu'min mu'allaq bidaini. Orang yang punya utang, meninggal dunia, mampu bayar, enggak mau bayar, rohnya menggantung. Ini hadis Rasul. Di alam kubur nggak diterima, di langit pun nggak diterima. Bahkan beliau pernah bersabda, man mata wa alaihi dinarun aw dirhamun qudiya min hasanatihi. Bareng-bareng yuk, sama-sama yuk. Di akhir kalimat. Rasul bersabda, barang siapa yang meninggal masih punya enggak mau bayar, padahal dia mampu bayar, maka di padang mahsyar bayarnya pakai pahala. 1 juta enggak ada manfaatnya di padang mahsyar. Benar apa enggak? Ini Bu Ira nih, saya bayar 1 juta, enggak mungkin. Pakai apa bayarnya? Pahala. Makanya banyak banget orang yang bangkrut, orang ibadah nggak masuk surga karena masih punya. Bahkan Rasul nggak mau mensolatkan jenazah yang meninggal dunia masih punya hutang. Na'udzubillah. Tapi kalau begitu sekarang kita udah ngerti dah, Bu Ira semuanya, Bu Niken semuanya. Masalah utang nggak perlu ribut. Kalau umpama orang punya utang sama kita tetap tagih. Kewajibannya untuk menang, tapi nggak perlu pakai emosi. Kalau umpama dia nggak mampu bayar, padahal memang nggak mampu bayar, kasih kemudahan. Kalau umpama dia mampu bayar, kita tagih malah mengeyel, nggak mampu bayar, udah tawakal sama Allah. Kita udah ngerti ilmunya. Nanti kita apain? Pahalanya minta diambil. Tuh, nggak perlu ribut. Gontok-gontokan gara-gara apa? Hutang. Subhanallah. Tibalah manusia ke padang, ke jembatan. Yuk sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bareng-bareng. Wa inna li jahannama jisrun adaku minasyari. Rasul bersabda, jembatan Shiratal Mustaqim bentuknya lebih tipis ketimbang rambut, lebih tajam ketimbang pedang. Yuk bareng. Jembatan Shiratal Mustaqim bentuknya lebih tipis ketimbang, lebih tajam ketimbang, dan ada yang jalannya seperti kilat, selamat masuk surga. Kenapa? Di tengah-tengahnya jurang menuju neraka. Ada yang jalan seperti burung dalam hadis Rasul, ada yang jalannya pelan seperti onta. Silakan. Ada tamu lagi. Agak majuan nih Ibu, silakan ya, agak majuan. Barokah Pak Tony.
Insya Allah barokah. Silakan, yuk. Silakan Bu. Ada salam dari saya ke Ibu. Iya, salam kembali insya Allah. Udah terusin ini. Ini saya tergoda bawa masakan makanan nih kayaknya betul. Kita makan di sini ya, insya Allah. Ya. Keburu ya, 11:30 ya. Keburu kan? Aku mau dibawa sekarang, Pak. Oh jangan. Ya, terusin Bu Evi, terusin ya. Terusin ya. Aduh sampai mana saya baca. Onta. Menyeberangnya jangan seperti onta. Nah, ada yang jalannya pelan, jatuh ke jurang neraka. Kita butuh apa? Saya baru temukan satu syafaatnya. Apa? Basyiril masya'ina fi zulmi ila masajid. Umatku yang rajin sholatnya berjamaah di sholat apa? Sholat subuh. Barang siapa umatku yang rajin sholat subuhnya berjamaah di masjid, menyeberangi jembatan neraka, maka dia akan mendapatkan syafaat dari panasnya apa? Akan mendapatkan pertolongan menuju surga. Jembatan neraka lebih tipis ketimbang, lebih tajam ketimbang, dan itu gelap, butuh cahaya. Apa cahayanya? Yaitu kita ini laki-laki rajin berjamaah di Pak Tommy. Di sini ada masjid nih, sini ya. Sini. Ada apa? Ada masjid. Maka Pak Tommy rajin berjamaah subuhnya di masjid, itu yang membuat apa? Menuju jembatan Shiratal Mustaqim. Masya Allah. Jadi apa syafaatnya? Jembatan apa nih sih? Tolong jawab Ibu. Boleh nggak perempuan berjamaah di masjid sholatnya? Boleh. Siapa yang bilang nggak boleh? Boleh. Apalagi siapa yang nemeninnya? Suami. Meskipun lebih baik di rumah, kalau suaminya mengajak nggak apa-apa. Nih, Madi, saya ngisi pengajian bulanan Delisha. Tahu pernah dengar Delisha? Ini teman-teman Al-Azhar, Masjid Al-Azhar mengadakan pengajian. Teman-teman mahasiswa dikasih nama Delisha. Pengajiannya Jumat malam Sabtu. Nanti bisa di browsing di internet. Delisha, D,L-I-S-Y-A, Delisha. Di situ ada pengajian Jumat malam Sabtu. Pas saya mau masuk ke Masjid Al-Azhar, saya mau ngisi pengajian setelah sholat Isya. Saya masukkan tingkat masjidnya ya. Yang di bawahnya itu aula kalau nggak salah ya. Kan di atas. Itu saya mau masuk ke atas, ada spanduk begini tulisannya. Laki-laki yang soleh, sholatnya di masjid. Laki-laki yang solehah, sholatnya di rumah. Perempuan. Gimana? Laki-laki yang soleh, ini di Al-Azhar tulisan spanduknya besar. Laki-laki yang soleh, sholatnya di. Laki-laki yang soleh, sholatnya di rumah. Nyambung nggak maksud saya Pak Bimo nih? Laki-laki yang soleh, sholatnya di. Laki-laki yang soleh, sholatnya di. Nyambung maksud saya kalau sholat di rumah. apa Pak Bimo? Jadi nggak maco kalau sholat di rumah. Bukan berarti masalah nggak maco. Jadi nggak maco. Bukannya nggak maco. Apa? Yang sembahyang di rumah siapa itu? Laki-laki di mana? Kalau dikatakan mau solehah seperti perempuan di mana? Iya, nggak maco. Iya nggak maco, jadi tidak. Bu Evi nyambung nggak Bu Evi ini? Nyambung. Apa nyambung? Silaturahmi Pak. Saya ngisi pengajian di Masjid At-Taqwa Pertamina, pensiunan Pertamina dengan Mas Slamet. Itu ada suami istri. Gitu kan? Iya. Apa Bu Evi? Lu bukan laki kalau sholat di rumah gitu. Subhanallah. Suami di mana sholat suami? Di rumah. Ya. Suami kita solehah, suami kita begitu. Udah nggak apa-apa. Bu Evi semuanya, saya lagi ngisi pengajian. Ada suami istri megang payung. Itu hujan deras di Jakarta. Ini lagi mau kuliah subuh jam 4:30, azan subuh jam 4:30 lewat kurang 1/4. Laki-laki pakai apa nih? Payung dengan suaminya, dengan istrinya mau ke masjid. Saya teringat dengan hadis Rasul begini. Yuk sama-sama yuk. Saya tulis ya. Nanti bisa ditulis ini ya. Saya tulis ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, sama-sama. Ajruka ala qadri nasobika. Bareng-bareng. Ajruka ala
qadri nasobika. Rasul bersabda, besar tidaknya nilai pahala, besar tidaknya nilai pahala tergantung dari usaha kita. Gimana? Besar tidaknya nilai pahala tergantung dari usahanya menuju ibadah. Ujiannya menuju ibadah berat, insya Allah pahalanya besar. Kalau begitu lebih besar mana pahalanya? Mau ke masjid sholat subuh dalam kondisi hujan apa tidak hujan? Karena dalam kondisi hujan usahanya lebih berat, pahalanya lebih. Bahkan kata Rasul begini, man ightabarat qadamahu fi sabilillah harramahullahu 'alan nari. Barang siapa yang kakinya kena debu atau cipratan air hujan mau ke masjid, kakinya Allah haramkan dimakan api neraka. Pak Tommy, Pak Bimo, Pak Andi, setelah ini ke masjid sholat zuhur berjamaah, kaki kita tuh kadang kenapa nih? Kena debu atau kena air hujan. Itu kaki sama Allah dalam hadis Rasul dia haramkan dimakan api neraka. Ya bukan berarti pas lagi hujan kakinya digini-giniin, ya bukan berarti. Ini apa? Kaki kita yang kena cipratan air hujan atau kena debu, Allah haramkan dimakan api neraka. La ilaha illallah. Jadi semoga bisa istiqomah ya. Bu Evi, sampaikan salam saya buat Mas Regi. Oh, yang pernah pengajian dulu ya? Iya. Yang orang lucu itu ya? Yang kayak orang India. Oh, ganteng ya. Alhamdulillah. Tapi tadi pagi ke masjid, Pak. Oh, alhamdulillah. Iya. Alhamdulillah. Salam dari Sakit ya. Bilang ke kami. Kenapa nggak datang? Iya. Masjid ya. Dan terakhir apa nih? Apa Pak Bimo? Jangan dengan Bu Evi juga. Apa nih Pak Bimo? Udah. Apa nih? Sur? Menuju mana Sur? Butuh apa nih? Oke, sebentar ya. Ini umpama pintu surga nih. Umpama pintu. Ada anak kecil di pintu surga nggak mau masuk ke dalam surga. Ada anak-anak kecil. Allah bicara begini, udkhulul jannata, wahai anak-anak kecil, masuklah ke surga. Anak kecil bicara, abauna wa ummahatuna, ya Allah bapak dan ibu saya mana? Kata siapa nih? Anak kecil, ya Allah ibu dan bapak saya mana dia? Kata Allah bicara begini, mali ini hadis qudsi, mali aramu batiin, kenapa kok nggak masuk ke dalam surga? Kata anak kecil, bapak dan ibu mana? Allah panggil kedua orang tuanya. Dan Allah katakan, udkhulul jannata antum wa aba'ukum, baiklah kalian dan kedua orang tua kalian sama-sama menuju surga. Sekarang saya tanya, anak kecil itu bagian dari apa nih? Apa nih? Dia adalah siapa anak kecil itu? Rasul bersabda, dia adalah anak kecil. Orang tua yang punya anak kecil meninggal dunia, usianya belum akil balik. Jadi kalau ada orang tua meninggal dunia, anaknya usianya belum akil balik atau meninggalnya dalam di kandungan atau meninggalnya dalam kondisi sudah melahirkan, yang penting dia belum usia akil, itu anak bisa jadi apa? Tapi harus apa nih? Harus izin. Kenapa kok anak kecil yang usianya belum akil balik, Ustaz? Siapa namanya Pak nih? Tadasi. Ya? Tadasi. Apa di tadasi itu? Setia. Oh, bahasa apa itu? Jepang. Oh, Jepang. Kakeknya orang Jepang. Oh, subhanallah. Tadasi nggak sholat zuhur. Tadasi. Iya. Tadasi nggak sholat zuhur. Saya punya anak masih kecil, namanya Ashila. Tapi nggak mustahil jodoh kali berdua, kita nggak tahu ya. Kenapa ya? Mau nggak bisa dengan saya baru bagaimana? Kita nggak pernah tahu loh. Udah. Tadasi. Ya sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah. Semoga Kalau berdoa cukup salah. Ibu semuanya saya tanya, Tadasi enggak sholat subuh tadi, dosa nggak dia? Kenapa nggak dosa? Kalau bapaknya? Dosa. Sholat. Kenapa dosa bapaknya? Anak saya Ashila enggak sholat subuh, dosa nggak? Kalau sayanya? Karena sudah. Kenapa
Kenapa begitu? Karena ada 3 manusia yang nggak dihitung dosa kalau salah. Berapa? Yang pertama sudah ya Nek, sudah ya. Enak nyium bayi yang belum punya dosa. Kalau nyium bapaknya melakukan. Maaf ya bercanda ya. Kenapa kota Dasi nggak punya dosa? Ada 3 manusia yang kalau salah nggak dihitung. Berapa nih? 3. Pertama as-sobiyyu hatta yablugha, anak kecil sampai usia belum akil. Kenapa kok belum dihitung dosa? Karena dia belum akil balik. Makanya kalau dia meninggal dunia dia bisa jadi apa? Karena dia belum punya dosa. Nah, Pak Andi meninggal sekarang nih umpama nih, bisa nggak jadi syafaat buat istrinya? Nanti bisa di sini nih. Nah, jadi yang kedua yang nggak dihitung dosa siapa? An-naim hatta yufiqo, ketiduran. Ya, Bu Ira, Bu Niken, Bu Dinda ketiduran nggak disengaja loh. Jam 11 tidur jam segini nih. Bangun jam 4 sore. La ilaha illallah. Saya kelewatan zuhur. Mana yang lebih dulu sholatnya? Asar dulu baru dosa enggak dosa selama enggak disengaja, kecuali sengaja. Ya, nonton Barcelona dengan Real Madrid ketiduran, bangunnya subuh, bangunnya jam 6, ninggalin apa dia? Itu baru dosa. Kalau enggak sengaja, ini hadis Rasul, tidak dihitung dong. Yang ketiga apa? Al-junun hatta yufiqo, orang gila. Di perempatan Terakindo Cilandak ada orang gila ya Mat ya. Kadang nggak pakai baju, telanjang. Ya bulan puasa cengengesan ngerokok sama teh botol dingin. Gila nggak? Apa orang gila ini dosa bang gede nih? Kenapa nggak dosa? Itu kalau begitu dia nggak dihitung apa dia? Enak nggak dihitung dosa? Jadi orang gila enak nggak? Tapi kan nggak punya dosa. Gila nggak punya dosa, sehat punya dosa, pilih mana? Sehat nggak punya dosa. Nah kalau begitu anak kecil itu bisa jadi apa siapa? Dan terakhir nih surga. Kembali ke Pak Doni tadi, teman-teman semuanya, kalau udah di surga, ini doa ya, mau nggak ke neraka? Ya, bareng-bareng. Pak Tommy semuanya, kalau udah masuk surga, mau nggak? Nggak apa-apa Bu, nggak apa-apa Bu, jangan marahin, kasihan, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Emang dunia kayak begini, harus banyak sabar, benar nggak Bu? Ya, jangan dimarahin, nggak apa. Barangkali dengan izin Allah jadi ulama ini. Amin. Biarin ada bapaknya agak berandal-berandal sedikit. Tapi ulama insya Allah, amin ya, mudah-mudahan ulama ya, amin. Terus siapa yang ngomong mana saya itu tadi itu? Neraka, alhamdulillah. Udah surga, mau nggak ke neraka? Nanti iseng-iseng Bu Evi semuanya ke Gramedia. Di situ ada buku namanya kitabnya Riyadhus Shalihin. Apa namanya? Riyadhus Shalihin. Di situ tertulis jilid 3 sifat ahlul jannah. Mbak, ada nggak Mbak buku Riyadhus Shalihin tentang sifat ahlul jannah? Ada. Itu harganya kurang lebih 150.000. Di situ ada orang yang udah masuk surga diizinkan Allah ke dalam neraka. Jadi orang yang beriman udah masuk surga diizinkan ke dalam Fatu hari muswarun ala nari, tapi jasadnya nggak dimakan sama api. Ya, ngapain usah ke neraka dia? Ngapain? Coba teman-teman konsentrasi. Tidak semuanya udah di surga mau ke, tapi nggak apa? Nggak dimakan api? Ngapain Ustaz nggak dimakan di api neraka? Akhirnya cuma araftum, angkat yang dikenal, pindahkan ke dalam surga. Apa namanya ini? Berapa kali diizinkan dalam hadis itu? Hadis sahih 2 kali. Jadi kita nanti udah di sorga, diizinkan ke neraka, jasad nggak dimakan, ngambil orang yang kita kenal, pindahkan kemana dia? Surga. Namanya apa ini? Syafaat. Tapi harus izin Allah. Izin Allah. Dia harus izin siapa ini? Allah. Ya sekarang saya tanya nih, mau nggak di sorga meskipun emperan? Mau. Ya bareng-bareng. Mau nggak di sorga meskipun emperan? Mau. Kenapa Pak Bimo mau? Apa? Siapa yang di emperan itu? Yang di emperan kata Rasulullah, dia yang dulunya neraka. Masuk di mana? Di emperan. Jangan punya doa daripada neraka. Jangan minta yang apa? Minta yang neraka. Minta yang tinggi. Saya di sorga nanti pengen ketemu dengan siapa? Rasul
Rasulullah. Jadi kalau begitu di sorga nanti butuh syafaat dan nanti semuanya akan ketemu di sorga dengan pasangan masing-masing. Surah Ar-Ra'd. Surah apa? Ar-Ra'd. Nanti di sorga kita ketemu dengan pasangan hidup kita masing-masing. Pak Tommy ketemu dengan ibu, Pak Doni ketemu dengan istri, Pak Bimo sudah ketemu dengan istri semuanya. Ya, dan semuanya berubah. Usianya berapa di sorga? Dalam hadis Rasul 30 sampai 33 tahun. Udah, ini sorga usianya. Wa inna lakum an tan'imu fala tasqumu abada. Di sorga sehat terus, nggak pernah sakit. Senang terus, nggak pernah susah. Muda terus, nggak pernah tua. Berapa usianya? 30 sampai 33. Ini di depan saya nih, lihat. Depan saya nih apa ini? Ya, yang apa mungkin ingin sekali ini. Pastel ya. Ya, oke, sekarang saya tanya nih. Bareng-bareng. Pastel yang di depan saya nih sama nggak dengan pastel surga? Nggak tahu. Iya, memang nggak tahu ya. Mala ainun ro'at, mala ainun ro'at. Nikmatnya surga nggak pernah terlihat mata. Sekarang kita lihat, kita udah ngeliat belum pastel ini? Kalau begitu, ada nggak pastel kayak begini di surga? Kok ada? Mala ainun ro'at. Nikmatnya surga nggak pernah terlihat mata. Walasami uzunat, nggak pernah terdengar telinga, nggak pernah terbayang oleh. Jadi pastel yang di depan kita beda dengan pastelnya surga. Makanya kata Rasulullah, kenikmatan surga dengan dunia kalau dibandingin seperti kita di tengah lautan, celupkan apa nih? Kita di tengah lautan nih, di tengah air laut, celupkan apa? Jari kemana? Air laut. Setelah itu diapain? Tarik lagi. Ada air nggak di sini? Bu Evi semuanya. Kita di mana? Di tengah lautan. Celupkan apa nih? Jari telunjuk. Lagi di kapal laut, celupin telunjuk. Tarik lagi. Ada air nggak di sini? Maka sisa air yang ditelunjuk itu nikmatnya dunia. Lautan yang begitu luas nikmatnya surga. Jadi kalau begitu dunia itu nggak sebanding dengan apa? Kenapa kok orang banyak terlena dengan dunia? Lagi-lagi azab kubur, sorga nggak pernah dilihatkan. Dan nanti di sorga ketemu dengan pasangan hidup kita semuanya. Jika sama-sama masuk surga, ya, semoga kita semua ketemu dengan pasangan hidup dan kita berubah semua. Ibu, saya temukan hadis ini sahih. Di sorga ada pasar. Kalau masuk ke pasar, itu tiba-tiba wajah kita tambah ganteng. Pulang dari pasar menghadap istrinya, kata istrinya, wajahmu tambah ganteng. Dan pasar itu cuma adanya di sorga yang membuat masuk keluar masuknya jadi kan. Jadi kalau ditanya ada nggak pasar atau mall, keluar dari mall langsung ganteng, ada. Pasar apaan? Pasar yang di surga. Subhanallah. Ada nggak kenikmatan yang lain? Ada. Sahabat nanya, ya Rasulullah, kam yutoku watun fil jima'. Kalau saya masuk surga, berapa kekuatan saya berhubungan badan sama bidadari? Yutoku wa mi'atun. Kata Rasulullah, melebihi kekuatan 100 laki-laki di dunia. Nggak perlu kating deh, nggak perlu jauh Jakarta Bandung bener. Iya, masya Allah, hebat ini. Cukup ya. Kalau begitu, saya belum melanjutkan mengenai syafaatnya Rasulullah. Ya, syafaat apa? Rasulullah. Semoga panjang umur sehat. Ada yang bertanya? Silakan. Silakan, ada yang bertanya? Silakan, Bu Evi, ada yang bertanya? Bu Niken? Ada yang tanya? Tapi mau? Tapi tadi masalah orang yang belum ngasih utang, Pak. Apa? Orang yang belum ngasih utang. Orang yang apa? Belum ngasih utang. Kayak Bu Ira tadi? Iya. Nah, terus? Misalnya, dia pinjam ya. Terus sekali lagi kan dia nggak bisa bayarin. Ya sudah, daripada kita kepikiran, terpaksa kita ikhlaskan gitu. Itu termasuk? Iya. Termasuk. Biarpun terpaksa. Iya. Sekarang insya Allah niat terpaksa dihilangkan. Dihilangkan. Ya, insya Allah. Tapi kalau dia pengen bayar, punya usaha nggak bayar, apa dia ambil pahalanya? Oh enggak. Mas Slamet udah usaha punya utang sama Pak Bimo, nggak mampu bayar, udah usaha, udah kerja nggak mampu bayar, siapa yang lunasin? Allah yang lunasin. Gitu simpel jadinya. Silakan ada lagi? Ya, Bu Evi. Iya kan, tadi hubungannya sama pemimpin adil itu, cuma kan yang sekarang ini beredar kan pemimpin Islamnya nih kayaknya nggak benar gitu. Gitu. Ya kita sih berdoa ya, mudah-mudahan tahun depan
mudah-mudahan benar. Mudah-mudahan di tahun depan ada Ada, kandidat yang mudah-mudahan ya. bagus gitu. Yang benar ya. Makanya dengan niat ya udahlah kita doain aja mudah-mudahan dia dapat hidayah masuk Islam gitu. Nah itu dengan memilih itu gimana gitu. Iya, pertimbangannya Karena begini. hasilnya Pertimbangannya begini. kelihatan, Pak Ustadz. Dibandingkan orang Islam yang kadang belum kelihatan kerjanya, tapi ada nih orang non Muslim yang udah kelihatan kerjanya. Mana yang harus dibandingkan? Dalam Al-Quran nggak pernah tertera kelihatan apa nggak kelihatan kerjanya. Di situ masih umum berbentuk Muslim. Terlepas dia kerjanya benar apa enggak benar, tapi konteksnya itu sudah qot'i. Apa itu? Dia Muslim. Konteksnya udah qot'i, udah umum, dia itu harus Muslim. Terlepas dari kerja apa enggak, karena kita terbentuk dengan satu figur yang selama ini kerjanya udah real, udah kelihatan, ya, sedangkan yang sebelum-sebelumnya nggak kelihatan. Barangkali setelah ini teguran buat kita setelah ini 2017 ditunjukkan Muslim yang kelihatan kerjanya. Begitu. Jangan ada istilah ketimbang Muslim dia korupsi, dia begini. Kalau saya bilang kalimatnya di Al-Quran nggak ada Muslim yang baik, Muslim yang kerja, tapi apa? Umum. Kalimatnya adalah Muslim aja. Silakan, ada lagi yang lain? Hitung-hitung pertemuan kita yang pertama di Masjid At-Taqwa Senopati ya. Kita bicara mengenai jangan asal sholat ya, itu jangan asal sholat. Kemudian berlanjut saat itu di daerah Bintaro ya, sektor Menteng. Rumah saya satu rumah Pak Andi yang di Menteng itu ya, yang di Menteng. Bicaranya saat itu bagaimana jika Allah mencintai hambanya, termasuk bicara mengenai silakan keutamaan sholat sun. Jadi Bapak ya. Kita pernah ketemu Bapak ya? Belum. Ketemu di At-Taqwa ya. Sampai mana saya bicara tadi? Sampai Menteng ya. Jadi itu pertemuan yang kedua ya. Pertama jangan asal sholat. Yang kedua bagaimana Allah mencintai hambanya, sekaligus keutamaan sholat sunnah. Yang ketiga, saya pernah berbicara juga di Masjid At-Taqwa tentang syafaat, bagaimana mendapatkan syafaat Rasul. Yang keempat, saya berbicara di pertemuan bulan lalu itu sekaligus mengirimkan doa yang setelah operasi ya, keutamaan puasa sunnah hari Senin dan Kamis. Itu 4 kali pertemuan ya. Hari ini kita melanjutkan materi yang dulu pernah belum selesai di Masjid At-Taqwa tentang bagaimana mendapatkan syafaat Rasulullah, sekaligus nanti saya singgung sedikit keutamaan sholat sunnah. Besok bulan April, bulan depan, lusa Mei, puasa Ramadan, insya Allah tanggal 6 atau tanggal 7 Juni, menunggu sidang isbat pemerintah. Jadi kalau begitu harapan saya, ibu-ibu barangkali atau bapak-bapak masih punya hutang puasa, segera dilunasin sebelum masuk puasa Ramadan yang baru. Yang penting semoga diberikan umur yang panjang, diberikan kesehatan, bisa menikmati bulan suci Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Di sini saya lihat sudah ya, syafaat. Syafaat adalah makhluk dan amal ibadah yang memberikan pertolongan dengan izin Allah. Saya ulangin ya, syafaat adalah apa? Makhluk. Ini tulisan yang di masjid dulu ya. Syafaat adalah makhluk dan amal ibadah. Ekonya bang, sebentar. Ekonya agak tinggi ya, sebentar. Bismillah. Bismillah. Eko. Bismillah. Dah ya. Bismillah. Bismillah. Syafaat adalah makhluk dan amal ibadah. Dua ya, makhluk dan amal ibadah yang memberikan pertolongan, tentunya harus dengan izin
Allah. Kalau Allah nggak mengizinkan, kita nggak akan mungkin bisa mendapatkan syafaat. Makhluk yang Allah izinkan memberikan pertolongan cuma dua. Yang pertama adalah manusia, yang kedua malaikat. Jadi setan, binatang atau jin nggak bisa memberikan pertolongan. Syafaat terbagi menjadi dua, syafaat umum, syafaat khusus. Nyambung semua ini Ibu, nyambung ya? Nyambung ya. Syafaat terbagi menjadi dua, syafaat umum dengan syafaat khusus. Syafaat umum siapapun bisa memberikan syafaat, tapi harus dengan izin Allah. Sedangkan syafaat khusus hanya satu manusia yang Allah izinkan, dan pasti Allah terima syafaatnya, cuma baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi. Makanya kita sebagai umat beliau berlomba-lomba mencari syafaatnya beliau, karena sudah pasti Allah izinkan. Syafaat umum terbagi menjadi 5. Pertama, dunia. Apa contohnya ini? Yang mensolatkan. Berapa tuh minimal? 40, paling banyak 100. Dan yang mensolatkan kita banyak apa enggak banyak sebenarnya bukan tergantung orang, tergantung diri sendiri. Kalau kita rajin bergaul, rajin silaturahim, termasuk kumpul seperti ini, pertemuan seperti ini, kan bagian dari apa ini? Silaturahim. Jadi jangan pernah meremehkan tali silaturahim. Allah akan memberkahi umurnya, menambah rezekinya. Gara-gara apa? Nah, saya melebar, mohon maaf ya. Ada dua orang sahabat. Ini dua orang ini adik dengan kakak, adik dengan abang. Abangnya datang ke tempat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Abangnya bicara begini, adik saya kesibukannya hanya menghadiri majlis. Kesibukannya hanya menghadiri majlis. Kata abangnya ini adalah orang sukses, orang kaya, sukses dalam bidang pekerjaannya. Rasul bersabda, la'allaka turzaqu bihi, la'allaka turzaqu bihi. Kamu wahai seorang abang jadi orang kaya, jadi orang berlimpah rezeki karena keberkahan adik kamu yang rajin ke majlis taklim. Jadi sebenarnya datangnya kita ke majlis taklim ini jangan pernah diremehkan. Yang pertama, di samping kita mendapatkan ilmu, jadi ajang apa ini? Silatur. Pak Tobi, saya bilang tadi, nih di rumah ini, lingkungan komplek ini sering saya naik sepeda lewat sini, dan saya nggak pernah tahu kalau rumah Pak Tobi di sini. Kalau mungkin saya bisa mampir kali ya. Ya ini saya baru tahu ini. Ini kan jadi apa? Barokah silaturahim. Boleh Pak Tomi saya mampir ya? Saya, udah hampir setiap hari saya naik sepeda lewat sini nih. Naik sepeda olahraga. Bukan saya jualan tahu loh Bu. Saya suka bersepeda Ibu ya, saya suka bersepeda. Nah, kebetulan tadi ini saya nggak lewat sini. Saya lewat Puri Mutiara, saya bersepeda tadi ya. Ya semoga, kan kesehatan itu siapa yang memulai? Diri sendiri. Ya, faktor penyakit yang pertama karena pikiran. Jangan terlalu banyak pikiran. Ini mengundang datangnya penyakit. Yang kedua apa? Makanan. Makanya saya bilang apa? Gara-gara puasa sunnah kita jadi apa? Sehat. Dua tuh faktor penyakit bermula dari, nah, bikin tenang gara-gara nggak mikir. Gimana sih? Gara-gara pikiran nggak ada, tenang gara-gara apa? Zikir. Ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Gara-gara berzikir hati jadi tenang tuh. Jadi kalau saya pelajari beberapa buku ini yang membuat manusia itu penyakit karena pikiran. Yang kedua pola makan. Makanya dalam Islam itu ada yang namanya puasa, ada yang namanya zikir. Tapi Pak Tommy kalau saya mampir jangan ngerepotin. Ya, saya nggak mau. Ya cukup susu kali ya. Jadi kalau begitu teman-teman semuanya, hadirnya kita ke majelis taklim ini bagian dari silaturahim. Ya, minggu yang lalu saya juga menghadiri temu alumni juga menghadiri. Jadi ada di antara mereka ini kesibukannya jual beli mobil. Saya katakan kepada dia, jangan pernah meremehkan tali silaturahim.
dengan izin Allah rezeki nambah gara-gara kita adakan pertemuan seperti ini. Minimal rezeki nggak harus dengan duit, sehat pun rezeki. Yang kedua, maaf ya, yang mensolatkan ini apa nih? Manusia bagian dari apa? Makhluk. Makanya di sini apa? Syafaat adalah makhluk dan amal ibadah yang memberikan pertolongan dengan izin Allah. Nah sekarang makhluk yang Allah izinkan memberikan pertolongan cuma dua. Yang pertama adalah, yang kedua, yang mensolatkan siapa nih? Almarhum Ustadz Jeffrey Al-Bukhari yang mensolatkan di Istiqlal ada nggak 40 orang lebih. Almarhum Kiai Haji Zainuddin MZ. Tapi belum tentu jaminan juga yang mensolatkan banyak itu dimuliakan Allah. Harus dengan izin siapa? Harus dengan izin Allah. Syukur-syukur kita nanti yang mensolatkan banyak. Enggak bulan ini, nanti. Kok senyum-senyum? Gak tahu. Tapi ngomong bulan ini. Oh iya, sekarang apa? Di kuburan. Ya, di kuburan. Yang pernah saya katakan dulu itu, coba teman-teman, pagi ini nih, udah baca Quran belum? Belum. Dinda udah baca Quran? Budiken? Enggak, begininya iya apa belum ini? Jadi ini sebenarnya yang pernah saya katakan sebelumnya di Syria, sebelum terjadi kisruh di Syria yang sampai akhirnya pasukan militer Rusia ditarik. Ya, karena ada perjanjian dengan Amerika ya. Sebelum terjadi kisruh, pejuang-pejuang revolusi Syria, ternyata ditemukan ada mayat atau jenazah 10 tahun yang lalu itu masih utuh jasadnya. Setelah diteliti kenapa kok masih utuh jasadnya, kata ibunya, anakku selalu lisannya baca Quran, matanya melihat huruf Al-Quran, telinganya selalu mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran. Kalau teman-teman bawa mobil, coba deh cari gelombangnya Pak Bimo, 720 atau 756 ya, 720 atau ini kan radio roja dengan silaturahim, cuman harus pilih-pilih ya, jangan sampai ikutin semuanya ke dia ya, harus pilih-pilih, yang baik diambil. Nah di situ tuh sebelum menjelang azan zuhur selalu continue Al-Quran. Lisan kita biasakan dengerin Al-Quran. Ibunya mengatakan, anakku nggak termakan jasadnya oleh tanah karena semasa hidupnya selalu membiasakan anggota tubuhnya dekat dengan Al-Quran. Ternyata ucapan ibunya ini terbukti dalam hadis kursi. Allah mengatakan, wahai bumi, jangan engkau makan daging hambaku ini. Kenapa? Karena hambaku ini adalah rajin baca Quran. Jadi salah satu jasad yang masih utuh, yang tidak termakan oleh tanah adalah mereka yang selalu mudawamah baca Quran. Makanya ini pesantren-pesantren Quran, termasuk pesantren Ustadz Yusuf Mansur, sedang membumi hafalan-hafalan Quran. Dengan Quran membangun Indonesia. Memang benar. Kenapa seperti itu? Karena Al-Quran adalah ucapan perkataan siapa? Perkataan siapa? Allah. Makanya di kuburan ini butuh syafaat. Apa syafaatnya tadi? Bacaan. Coba teman-teman, bacaan Quran termasuk makhluk apa amal ibadah? Bacaan Quran itu bukannya makhluk, bukannya manusia, bukannya malaikat. Apa itu? Amal. Jadi amal ibadah yang kita kerjakan tanpa kita sadari bisa jadi apa tuh? Syafaat. Kalau harapan saya teman-teman yang belum bisa baca Quran, nah contoh nih, alif apa ya, apa sih namanya itu, terbata-bata. Yang baca Quran terbata-bata dapat pahala 2. Pahala baca Quran, pahala apa? Usaha. Ya, usaha. Orang yang pandai baca Quran, pahalanya 2. Pahala baca Quran, pahala dekat dengan para malaikat Allah. Jadi kalau teman-teman masih terbata-bata, barangkali malu untuk datang ke masjid untuk belajar Quran, undang ustaz. Dan kalau ibu-ibu mau minta rujukan, ustaz ada nggak ustazah perempuan yang pintar Quran, yang akhlaknya mulia? Saya akan coba carikan. Kenapa? Bentengan kita bacaan Quran, nggak ada istilah malu untuk membaca dan belajar Al-Quran. Orang yang bacanya itu yang terbata-bata, nggak lancar, baru mengenal huruf, pahalanya 2. Pahala baca Quran sama pahala pengen baca, pengen berusaha. Yang salah yang mana itu?
Iya. Udah baca atau Pak Doni? Tadi udah baca? Oh, tadi enggak. Pak Tommy enggak juga? Oh, enggak juga ya. Semoga teman-teman saya kita dengar Quran ya Allah. Kalau nonton TV enak nggak sejam tuh? Sejam nggak enak ya? Kalau main handphone bisa nggak lebih 10 menit? Oh lebih ya. Kasihan Al-Quran ya, dibikin amat ya. Insya Allah ya Allah, semoga ibu bapak semuanya dapat hidayah, harus dipegang, harus dipegang, diusahakan. Kalau udah dapat hidayah, jangan sampai hidayah itu lepas lagi dari diri kita. Ya. Karena apa nih? Padang mahsyar, kuburan. Di sini dia meninggal dunia tahun 2016. Ya, dia meninggal dunia tahun berapa nih? Bukan kita yang meninggal. Siapa ini? Dia ya. Dia meninggal dunia tahun 2016. Kiamatnya 3016. Berapa tahun di kuburan? 1000 tahun di kuburan. Meninggal dunia yang mengiringi 3 jenazah kita nih, yang meninggal dunia yang mengiringi berapa? 3. Bagaimana Ustadz bagi perempuan, boleh nggak ngiringin jenazah? Ulama memakruhkan perempuan mengiringi jenazah. Hukumnya makruh perempuan mengiringi jenazah. Ketika orang meninggal dunia, itu yang ngiringin jenazahnya 3. Keluarga, harta, amal ibadah. Gimana? Keluarga, harta, amal ibadah. Yang pulang ini 2. Yang menetap menemani kita 1. Yang menetap apa itu? Amal. Yang pulang apa? Keluarga dan ibu barangkali ditinggal suaminya. Kan nggak mungkin tuh berdiam setelah hari-hari di kuburan. Kan nggak mungkin. Pasti pulang. Lah kita juga laki-laki ditinggal istrinya kemungkinan nggak mungkin kan di kuburan. Bahkan sebulan 2 bulan, setahun 2 bulan kan kadang apa tuh? Nikah lagi. Saya nggak ngomong ya. Nah, ketika dia meninggal dunia 2016, kiamatnya umpama tahun 3016, berarti di kuburan berapa tahun ini dia? 1000. Dia butuh apa tuh? Syafaat, pertolongan. Dia butuh apa? Syafaat. Dan orang yang udah meninggal dunia, dia itu menunggu sampai terjadinya hari kiamat. Kalau umpama kiamatnya 3016, kalau kiamatnya tahun 5000, kalau tahun 10.000, berapa tahun di kuburan? Ini kan makin lama lagi. Kalau kiamatnya tahun 5000 dan tahun 10.000. Makanya orang yang udah meninggal dunia, ternyata dalam surah Al-Munafiqun, mereka minta dibalikan ke dunia. Saya ulangin ya, ini ayah saya juga udah meninggal, ibu juga udah meninggal dunia, barangkali teman-teman ada yang sudah meninggal dunia, orang tuanya. Jadi siapapun yang udah meninggal dunia, kalau dia bukan ahli ibadah, dia minta dibalikin ke dunia, minta dihidupin lagi. Lo nggak akan mungkin bisa, dihidupin lagi. Makanya orang yang meninggal dunia banyak yang menyesal. Ya, orang yang meninggal dunia banyak yang apa? Oke, sebentar, Pak Doni, Pak Tommy dengan Pak Bimo. Ada nggak orang nggak sembahyang subuh, nggak sholat subuh, tiba-tiba ini kepalanya remuk? Ada nggak gitu? Ada. Nggak di dunia. Di dunia. Tiba-tiba. Umpama nih Pak Doni, tadi nggak sholat subuh umpama nih, tiba-tiba bangun langsung remuk kepalanya. Ada nggak gitu? Nggak ada. Kalau umpama orang yang nggak ibadah langsung diazab di dunia dan kita ngelihat langsung, apa yang terjadi? Takut. Pada apa? Pada ibadah semua. Itulah ujian buat kita orang beriman. Kenapa kok orang pada malas ibadah? Oh, giliran mau berangkat ke kantor nih, saya suka bersepeda tuh, kadang lagi gerimis-gerimis tuh, orang masih sempet loh pakai jas hujan. Mau kemana nih? Ke kantor. Kenapa? Untuk usaha ke kantor kok jihadnya bener-bener maksimal. Karena kan tiap bulan dapat apa dia itu? Gaji. Sedangkan orang beriman dia ibadah, dia nggak ibadah, balasannya nggak sekarang. Kapan balasannya? Sama seperti sedekah. Kita punya uang 1 juta rupiah, kita sedekahkan 100.000 rupiah, kan berkurang tuh 900.000. Tapi sebenarnya apa? Dia bakalan nambah. Oke, kalau begitu udah ketemu jawabannya. Kenapa orang pada malas ibadah? Karena sorga nggak pernah dilihatkan, azab kubur nggak pernah. Kalau Pak Bimo, Pak Doni dan Pak Tommy, Pak Doni nih yang rumahnya dekat Tanah Kusir, ya kan? Pak Doni dengan istri, nama istrinya
Itu yang paling Nah, Pak Doni dengan ibu, dengan istri, nanti jam 9 malam ke Tanah Kusir. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Mereka jawab serentak, waalaikumsalam. Dan ibu, Pak Doni dan ibu melihat gimana azab kubur. Ditunjukin gimana azab kubur. Orang gak sholat dihantam pakai batu. Orang yang cari aib orang lain lidahnya digunting. Dia ngelihat gimana sisa alam kubur. Apa yang terjadi setelah itu? Rajin ibadah. Sama umpama Dinda nih, ditunjukin, Dinda besok sore kamu meninggal. Kata malaikat besok sore apa yang dikerjain? Ibadah. Nah, itulah ujian buat orang beriman. Makanya alam akhirat, alam gaib itu, alam gaib itu nggak diapain? Nggak ditunjukin. Itu yang membuat orang jadi pada lupa, nggak sadar. Ya semoga ya kita jadi orang soleh semuanya. Amin. Nah, di kuburan nih. Ini kemarin saya khotbah Jumat, saya bahas jenis manusia bangkit dari alam kubur. Ada yang naikin kendaraan, ada yang jalan kaki, ada yang mukanya di bawah, kepalanya, kepalanya di bawah, kakinya di atas. Diseret oleh malaikat maut. Yusyarun nasu yaumal qiyamah salasa asnaf. Manusia bangkit dari alam kubur ada 3 jenis. Sinfan musyatan, sinfan rukbanan, yamshuna ala wujuhihim. Ada yang bangkitnya jalan kaki, ada yang bangkitnya naikin kendaraan, ada yang bangkitnya mukanya di bawah, kakinya di atas. Sekarang kita kaki di mana? Bawah. Kepala? Nanti ada tuh manusia kata Rasul, mukanya di bawah, kaki di atas, diseret sama malaikat menuju padang mahsyar. Siapa yang paling mulia, Ustadz? Yang paling mulia adalah mereka yang naikin kendaraan. Kendaraannya apa, Ustadz? Nggak dijelaskan. Wallahu a'lam. Semoga ya kita naikin kendaraan semuanya. Ya barangkali dengan izin Allah kita ini satu bis rombongan. Nggak mustahil nggak ini? Nggak ada yang mustahil. Saya nih tiba-tiba, saya dengan istri, dengan anak saya, ibu juga, Dinda dengan suaminya nanti insya Allah. Amin. Ya. Mustahil nggak bagi Allah? Nggak ada yang mustahil. Nggak ada yang mustahil. Apa? Disiapkan kendaraan. Di kanan saya suaminya Dinda. Oh ternyata ganteng, putih, cakep, sukses, kaya, soleh. Oh, Masya Allah. Siapa yang nyupir saat itu? Siapa yang supir? Pak Slamet. Wah, Pak Slamet ya. Pak Slamet yang mengiringi juga dengan istrinya. Enggak, ini mustahil nggak bagi Allah? Enggak ada yang mustahil. Menuju padang mahsyar. Tapi tolong, bukan berarti saya belain ibu-ibu ya. Enggak, saya pun semoga ya istiqomah nih. Ada yang begini jalannya. Ya, apa jawabannya? Yang punya? Oh, subhanallah. Ya, yang punya apa? Penting itu Mas, penting. Saya ngeliat Mas Bimo kayak artis apa tuh yang di sinetron SCTV itu? Saya lupa ya. Bukan ganteng segala, bukan. Ganteng, ya ganteng segala. Ada yang apa nih? Ada yang apa? Siapa dia? Yang punya istri 2. Iya sama juga. Sama miring. Makin miring lagi Mel. Ibu Evi mana suaminya Ibu Evi? Evi ya. Jadi Ibu Evi ada yang begini nih, bukan hanya 2, ya lebih, tapi dia nggak berlaku adil. Nah, kalau adil ya namanya adil susah, tapi tetap berusaha untuk adil. Kalau dia umpama, saya semalam baca buku, nanti entah kapan ada larangan perempuan. Apa diantaranya? Minta suaminya menceraikan madunya. Nyambung maksud saya ini. Pak Bimo nikah lagi. Contoh, jangan Pak Bimo. Pak Bimo nikah lagi. Nggak boleh juga ya. Pak Slamet nikah lagi. Nah, Pak Slamet nikah lagi dengan yang muda. Akhirnya yang muda minta biar Mas Slamet ceraikan yang tua. Atau sebaliknya, yang tua minta biar Mas Slamet menceraikan yang muda. Ini nggak boleh. Ya, sama-sama yuk. Gimana? Saya ngerjakan bareng-bareng yuk, sama-sama yuk. Tolong Bapak Tommy semuanya. Pak Tommy senyum dong. Nah, jangan apa saja.
Mana patung istrinya, Mas? Mana patung istrinya? Enggak ya? Ya, sama-sama. Waalaikumsalam. Silakan, Bu. Yuk. Silakan. Agak majuan. Ya Allah, paling. Masuk. Iya. Pak Bimo. Walan Bakeli insya Allah jadi saksi di hari kiamat. Ini yang dibawa ini kan? Ini buat kita kan sama-sama kan? Iya makanya iya insya Allah pahalanya gede ini. Amin ya Allah. Kesukaan saya itu Walan Bakeli. Udah ayo aja nih. Kode. Yuk sama-sama yuk sama-sama. Di Fatmawati juga ada Fatmawati nih. Di bensin. Iya oke. Yuk sama-sama yuk sama-sama. Sama-sama yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk. Ibu maaf ya, saya nggak menyinggung ibu nih ya. Ini hadis yang saya baca semalaman. Saya forward, saya kirim ke Mas Slamet fotonya. Yuk. Ya Allah semoga jadi laki-laki yang soleh. Amin. Semoga yang ketiga anak saya laki-laki. Amin. Saya dulunya perempuan ini. Itu nomor 3 juga ya? Nomor 3, yang pertama apa? Laki. Yang kedua? Perempuan. Yang ketiga? Udah sempurna ya. Semoga saya laki-laki yang ketiga ini. Amin. Jangan-jangan tiga perempuan lagi. Nggak apa-apa. Boleh rutin ayo bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Sama-sama. Tulis Pak Bimo. Halakatir rijal. Halakatir rijal. Ato'at zaujaha. Rasul bersabda, hancurlah seorang laki-laki jika takut sama istrinya. Saya ulangin ya. Laki-laki akan hancur. Laki-laki tidak akan berwibawa. Bahkan ulama menafsirkan rumah tangga tidak akan ada barokahnya jika suaminya takut sama istrinya. Jadi seorang suami harus punya apa? Wibawa. Dan seorang istri harus nunduk. Jadi saya ngobrol-ngobrol nih, ucapan Mas Slamet nih di mobil nih, ya. Jadi ini banyak kasus. Kenapa kok dia itu nggak pernah terangkat rezeki keluarganya? Usaha ini nggak maju, usaha itu nggak maju. Lebih dari 10 kali usaha, modal sampai ratusan juta. Kok sampai nggak maju-maju ekonomi keluarganya? Setelah diteliti apa? Oh ternyata istrinya lebih dominan. Ketimbang apa? Suami. Biar maju istrinya harus apa nih? Nurun. Suaminya naik. Terbukti dalam hadis sahih, halakatir rijal atau zaujaha. Hancurlah wibawa seorang suami manakala apa? Harus punya. Tapi insya Allah di laki-laki yang berwibawa. Nggak tahu sebelah kanan saya seberapa saya melakukan kalau masalah ini. Paham nggak tujuan saya bicara ke arah mana? Paham nggak ini? Ke arah mana nih? Istri jangan bilang. Jadi ibu, nggak ini saya udah meneliti. Jadi seorang istri apa? Harus nunduk. Suami apa? Naik. Apalagi dalam hal syariat harus punya wibawa dan sorga nerakanya seorang istri ada di suami. Bahkan ketika istri lagi puasa sunnah, suaminya butuh tanda petik ya. Paham maksud saya ini? Perlu saya tafsirin nggak ini? Ada yang nggak ngerti kan? Paham Dinda saya insya Allah. Teorinya paham Dinda insya Allah nih. Cuma praktik belum kali ya. Nah itu apa? Harus dibatalin kan? Gara-gara apa? Kebutuhan suami. Nah, kembali lagi. Menuju padang mahsyar. Manusia kumpul di padang mahsyar, hufatan, tidak ada yang beralas kaki, urrotan, tidak ada yang memakai pakaian sehelai pun, wa ghurratan. Ini hadis sahih, tidak ada yang disunat. Jadi kita nih berlima udah disunat semua. Nanti di padang mahsyar kembali seperti baik lagi. Bahasa Betawinya kulub. Manusia di padang mahsyar udah nggak mikirin suaminya, nggak mikirin istrinya, orang tua nggak mikirin anaknya, anak pun nggak mikirin orang tua. Kita di padang mahsyar, matahari tepat di atas kepala. Butuh apa nih? Soalnya nggak ada payung, Bu Evi. Butuh apa? Syafaat? Bukan payung, apa syafaatnya Ustadz? Yang pernah saya bilang dulu. Pertama, ada berapa nih? 7. Berapa? 7. Saya singkat aja ya.
Yang pertama, pemimpin yang adil. Pemimpin yang bareng-bareng angkat suaranya. Pemimpin yang adil ini, kalau begitu pemimpinnya muslim apa non muslim? Muslim. Non muslim udah pasti masuk neraka. Nggak mungkin dapat apa? Syafaat. Pemimpinnya apa nih? Ya Allah, saya sering nonton di YouTube nih. Semoga ya Allah Jakarta ini dibina oleh pemimpin yang muslim. Jangan sampai, maaf ya, saya bukan berarti black campaign. Paham nggak masalah black campaign itu? Bukan no smoking, bukan ya hatinya ya. Jadi tolong ya, tolong. Banyak saya nonton salah seorang memakai jilbab, dia bicara di hadapan teman-temannya. Kenapa? Karena jarang pemimpin seperti ini. Ya itulah ujian buat kita. Pilih tetap saja pemimpin yang muslim. Pemimpin apa? Yang muslim. Semoga diberikan petunjuk kita semuanya ya. Pemimpin yang muslim di sini akan mendapatkan perlindungan apa? Pemimpin yang apa? Yang muslim, pemimpin muslim yang adil, diberikan pertolongan. Coba Pak Bimo yang megang ini tulis deh. Nanti ketik di YouTube namanya Suratman. Ya, Suratman. Nanti di YouTube ketik namanya Ini Suratman dengan 3 generasi keluarga besarnya, sholatnya pakai bahasa Jawa. Allah ya ilaha illallah. Di YouTube begini. Kita kan Allahu Akbar. Menghadap mana nih? Kiblat. Ya, jangan yang begini sah. Ya, dia begini. Allahu Akbar menghadap kiblat. Suratman sholatnya nggak pakai bahasa Arab, pakai bahasa Jawa. Jadi di YouTube saya nonton begini. Gusti Allah, Gusti Allah, Gusti Allah, Gusti Allah. Begini. Ya. Rukunya begitu. Gusti Allah, Gusti Allah, Gusti Allah. Nih. Sebaik-baik sholat di mana? Di enggak. Sebaik-baik sholat di mana? Di rumah. Di mana? Tapi kata Rasulullah, illal fardhu, kecuali sholat wajib. Nyambung ini Bapak Ibu? Sebaik-baik sholat di mana? Jadi sebenarnya sholat yang terbaik di mana ngerjainnya? Di rumah. Tapi selain sholat apa? Wajib. Jadi sholat wajib di mana? Makanya ada orang yang sholat qobliyahnya nggak di masjid, di mana? Di rumah. Ada orang yang habis sholat fardu nggak langsung ba'diyah. Ba'diyah di mana ba'diyahnya? Di rumah. Jadi sholat sunnah di mana? Rumah. Sholat wajib di gimana Ustaz ketimbang istri nggak ada yang imamin, nggak ada istilah seperti itu. Harus di mana? Kecuali barangkali istri mengajak Pak Doni sembahyang berjamaah, dia yang jadi imam. Pak Doni habis pulang dari masjid, boleh. Jelas nggak maksud saya ini? Pak Doni udah dari masjid, sholat zuhur. Tiba-tiba istrinya ngajak sholat bareng lagi, jadi imam, boleh apa enggak? Boleh. Hukumnya boleh. Jadi berapa kali zuhur? 2 kali. Yang pertama dapat pahala wajib, yang kedua pahalanya sunnah. Jelas ini Bapak Ibu jelas? Jelas ya. Saya ketika di Mesir, udah. Kisah. Saya ketika masih di Mesir, saya selesai assalamualaikum. Datang orang Mesir ngajak saya untuk sholat bareng lagi. Saya sempat ragu, ternyata ada hadisnya. Hukumnya boleh. Boleh. Jadi Pak Bimo pulang kerja udah sembahyang maghrib, pulang istri belum sembahyang maghrib, ngajakin bareng. Pak Bimo jadi imam. Jangan bilang, oh saya udah sembahyang maghrib, nggak apa, sembahyang aja jadi imam. Hukumnya boleh. Begitu yang Nabi Aslam. Tetap di mana? Jangan cari celah-celah. Sekarang ada lagi? Cukup ya? Cukup. Bentar lagi zuhur ini. Cukup. Setelah ini kita apa? Oh ya, oke, pas. Kita baca suatu Fatihah. Semoga rumahnya Pak Tommy dengan istri jadi tambah barokah, pertemuan jadi barokah. Nanti Pak Bimo, kita semua selesai makan langsung mana? Ya, kita laki-laki ya. 1, 2, 3, 4, 5. Bawa Pak Icar, adik. Ya, terserah ya. Jadi kita ke masjid, semoga jadi barokah jadinya. Yuk, Al-Fatihah. Alhamdulillah.